Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Sebentar kita hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini untuk kembali merenungkan, mendengarkan, serta nantinya melakukan apa yang menjadi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi setiap kami, juga terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan ini. Biarlah hanya perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut hamba-Mu dan kembali untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan. Kerinduan kita sebagai umat Kristen adalah bagaimana setiap doa-doa yang kita naikkan, pergumulan yang kita naikkan itu tentunya dijawab oleh Tuhan. Dan kita ketahui bahwasanya jawaban Tuhan itu ada 3 poin. Yang pertama, tunggu. Yang kedua, iya. Dan yang ketiga, tidak. Lantas bagaimana kita bisa segera menemukan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan? Kita akan belajar bersama-sama kali ini dari kisah Zakaria dan Elisabet, bagaimana doa mereka itu dijawab oleh Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam Lukas 1 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Zakaria dan Elisabet merupakan keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan sampai masa tua mereka tetap melayani Tuhan. Namun mereka juga punya pergumulan, yakni tidak mempunyai keturunan. Bagi bangsa Israel, tidak mempunyai keturunan bisa dianggap sebagai aib. Namun secara ajaib di masa tuanya, Tuhan justru menjawab doa Zakaria dan Elisabet dengan memberikan keturunan yang kemudian diberi nama Yohanes, atau kita kenal dengan Yohanes Pembaptis. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana rahasianya sebuah doa itu dijawab oleh Tuhan. Sebuah pergumulan dijawab oleh Tuhan. Ini kerinduan setiap kita yang takut akan Tuhan, bagaimana setiap doa-doa kita itu, pergumulan kita itu nantinya dijawab Tuhan. Yang pertama atau yang ke-1, berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Jadi doa yang tidak jemu-jemu, doa yang terus-menerus. Ini yang Zakaria lakukan. Kalau saudara tadi baca di dalam Lukas 1 ayat 13, Zakaria telah berdoa untuk memperoleh keturunan sejak awal pernikahannya, bahkan sampai masa tuanya. Ini pelajaran yang menarik bagi kita semuanya ketika kita berdoa untuk tidak jemu-jemu. Meskipun doa kita mungkin disuruh nunggu sama Tuhan, tetapi ketika kita tidak jemu-jemu meminta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat iman kita. Iman kita sedang diuji. Nah, ini pelajaran yang menarik dari seorang Zakaria. Dia terus bergumul, dia terus meminta, dia terus berdoa kepada Tuhan untuk meminta keturunan. Dan akhirnya doa yang tidak jemu-jemu tadi dijawab oleh Tuhan. Demikian juga kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu untuk pergumulan yang sedang kita hadapi. Maka saya percaya Tuhan akan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Yang pertama, doa dengan yang tidak jemu-jemu. Yang kedua, dalam doa ada kepentingan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi ada kepentingan doa kepada Tuhan, ada kepentingan Tuhan juga dalam doa kita. Di dalam Lukas 1 ayat 16 sampai ke 17.
Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk membaptis Yesus di Sungai Yordan, untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan. Demikian pula ketika kita berdoa, biarlah upaya doa kita itu ada Tuhan terlibat juga untuk kepentingannya. Jadi bukan sekedar doa tersebut memuaskan kepentingan diri kita sendiri. Nah, ketika kita berdoa, upaya melalui kerinduan, pergumulan, dan harapan yang Tuhan jawab menjadi sarana untuk bersaksi dan memberitakan Injil. Jadi jawaban doa kita itu bisa dipakai nantinya untuk kesaksian bagi banyak orang, untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika saudara misalkan berdoa supaya cepat dapat pekerjaan, nah nantinya lewat doa yang dijawab Tuhan, saudara dapat pekerjaan, ini bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ataupun saudara berdoa minta jodoh, nah jodoh yang Tuhan kirimkan bagi saudara juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Meminta berkat saat kekurangan, nah cerita atau kesaksian saudara berkat tersebut hadir, itu bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi yang kedua ini, doa yang di dalamnya ada kepentingan Tuhan juga, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian yang ketiga, dalam doa harus fokus kepada Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 18 sampai 20. Jika kita berdoa, maka kita harus fokus kepada kuasa Tuhan. Jangan fokus kepada hambatan atau permasalahan, tantangan dan rintangan dalam pergumulan yang sedang terjadi. Perhatikan, awalnya Zakaria tidak percaya bahwa istrinya akan melahirkan karena sudah tua. Karena itulah sebagai tanda Zakaria dibuat Tuhan menjadi bisu. Hal ini penting supaya Zakaria tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang melemahkan iman istrinya. Lukas 1 ayat 61 sampai 64. Ingat bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi ketika kita berdoa, jangan fokus pada masalah kita. Fokuslah pada Tuhan yang memberikan jawaban doa. Fokuslah pada Tuhan yang sanggup. Fokuslah pada bagi Tuhan atau bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi itulah yang akan menguatkan senantiasa doa-doa kita. Itulah yang senantiasa menguatkan iman kita ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jadi ada 3 rahasia belajar dari kisah Zakaria ini, bagaimana doanya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, Zakaria berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang kedua, Zakaria berdoa ada kepentingan Tuhan dalam doanya. Dan yang ketiga, Zakaria berdoa tidak fokus kepada permasalahan yang ada. Kiranya firman ini menjadi jawaban atas setiap kita yang saat ini sedang dalam pergumulan dan segera ingin doanya dijawab oleh Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami belajar dari hamba-Mu Zakaria, bagaimana doanya dijawab oleh Engkau sehingga mendapatkan keturunan. Doa kami juga buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan, kiranya Tuhan menjadi jawaban atas doa mereka. Kiranya doa mereka adalah untuk kemuliaan nama-Mu saja dan tidak jemu-jemu juga dalam setiap doa kami, sehingga kami segera mendapatkan jawaban atas doa-doa kami. Sekali lagi kami berdoa, urapi biarlah firman-Mu ini tertanam di hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu ini Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.